Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arnanda Nurdin, NPM 235100003, Prodi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar atau STIKI. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang utang jangka pendek. Yang pertama, pengertian utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat sementara. Contoh utang jangka pendek meliputi: yang pertama, pinjaman bank yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, utang usaha kepada pemasok yang harus dibayar dalam beberapa bulan. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar seperti gaji atau pajak. Perkenalkan, nama saya Martinus Solon, NPM 235100014. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu perbedaan utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Salah satu perbedaan utama antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang adalah durasi pelunasannya. Utang jangka panjang memiliki periode pelunasan lebih dari 1 tahun. Sementara utang jangka pendek harus dibayar dalam waktu yang lebih singkat. Utang jangka pendek seringkali digunakan untuk kebutuhan mendesak yang perlu segera diselesaikan. Halo, perkenalkan, nama saya Melda Deni MT, NPM 235100009. Saya akan membahas pada bagian ketiga, yaitu fungsi utang jangka pendek. Beberapa fungsi utang jangka pendek, diantaranya yang pertama, pembiayaan modal kerja. Utang jangka pendek membantu perusahaan memenuhi kebutuhan kas sehari-hari seperti pembayaran gaji, bahan baku, dan biaya operasional. Kedua, peningkatan likuiditas. Dengan memiliki utang jangka pendek, perusahaan tidak dapat menjaga likuiditas tanpa perlu menunggu pendapatan yang lama. Ketiga, pengambilan keuntungan dari kesempatan bisnis. Kadang-kadang, utang jangka pendek digunakan untuk mengambil peluang bisnis yang mendesak, seperti diskon pembelian barang dalam jumlah besar. Baik, saya akan menjelaskan risiko utang jangka pendek. Yang pertama, kesulitan dalam pembayaran. Jika perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk membayar utang jangka pendek, bisa terjadi masalah likuiditas dan kesulitan operasional. 2. Biaya bunga. Meskipun biasanya lebih rendah dibandingkan utang jangka panjang, utang jangka pendek tetap menanggung biaya bunga yang harus dibayar dalam waktu singkat. Perkenalkan, nama saya Rizky Afdalia Nugra Tamiamin, NPM 235100027 dari kelas 3A1. Baik, saya akan memaparkan materi tentang manajemen utang jangka pendek. Manajemen utang jangka pendek yang baik sangat penting agar perusahaan tidak terjebak dalam masalah finansial. Adapun beberapa langkah yang bisa diambil antara lain: yang pertama, memastikan utang yang diambil sesuai dengan kemampuan bayar, dan yang kedua, mengelola arus kas dengan baik agar bisa membayar utang tepat waktu. Dan yang ketiga atau terakhir, menghindari utang yang terlalu besar jika tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang manajemen utang jangka pendek. Penting untuk memahami konsep ini agar bisa mengelola keuangan dengan baik, baik untuk pribadi ataupun untuk bisnis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video lainnya. See you!